Pernah nggak lo ngerasain momen sakral di tanggal 25? Notifikasi dari bank masuk, bunyinya merdu sekali. Menandakan gaji UMR lo yang terhormat akhirnya tiba. Hidup terasa indah, masa depan cerah, lo merasa jadi raja dunia. Lo langsung buka aplikasi ojol, pesan makanan yang agak mahal, dan mungkin check out satu barang dari keranjang belanja online. Lalu seminggu kemudian, entah bagaimana ceritanya, lo sudah kembali makan Indomie di akhir pekan sambil bertanya-tanya, ini duit gue kemana ya? Gaji kita itu seringkali seperti tamu agung atau pejabat yang lagi kunjungan kerja. Datangnya disambut meriah, difoto-foto, tahu-tahu udah pamit pulang aja. Cuma ninggalin kenangan dan tumpukan pekerjaan. Lo merasa nggak beli apa-apa yang mahal, nggak foya-foya, nggak beli tas Gucci. Tapi kenapa duit selalu habis sebelum waktunya? Jawabannya kawan, bukan karena ada tuyul di rumah lo. Musuh lo lebih canggih dari itu. Dia bukan satu, tapi ribuan. Mereka adalah komplotan penjahat paling licik di dunia finansial. Nama geng mereka, perampok recehan. Komplotan ini nggak pernah merampok lo dengan todongan pistol. Modus operandi mereka jauh lebih halus. Mereka tidak mengambil gepokan uang dari brangasmu. Mereka hanya nyopet goceng-goceng dari kantong belakangmu saat kamu lenah. Satu perampokan mungkin tidak terasa. Tapi bayangkan jika kamu dirampok 30 kali sehari oleh anggota geng yang berbeda. Itulah yang terjadi pada dompetmu. Biar jelas, komplotan ini bukan yang nyuri iPhone terbaru atau menggelapkan dana bansos. Itu kejahatan kelas kakap, urusannya sama KPK. Perampok recehan adalah penjahat kelas 3, tapi jumlahnya tak terhingga dan mereka ada di mana-mana, menyusup ke dalam setiap aspek kehidupan modern loh. Dia adalah secangkir kopi susu gula aren seharga Rp25.000 yang lo beli setiap pagi di jalan ke kantor. Dia adalah biaya langganan platform streaming yang jumlahnya ada 5 biji, tapi yang lo tonton cuma 1. Dia adalah ongkos parkir liar Rp2.000 yang katanya nggak akan bikin lo miskin. Dia adalah biaya admin transfer antar bank yang lo remehkan. Operasi mereka lebih senyap dari hacker yang retas data pemerintah. Mereka bekerja dalam diam, tidak terdeteksi, tapi dampaknya merusak sistem ketahanan ekonomi dompet lo. Dia ini master ilusi. Lo dibikin merasa aman karena pengeluarannya kelihatan kecil. Padahal, sebenarnya mereka lagi ngajarin lo buat jadi miskin dengan metode cicilan. Ini adalah anggota lapangan yang jumlahnya paling banyak. Dia muncul setiap kali lo di kasir Indomaret atau pas lagi di jalan. Wujudnya bisa berupa teh botol dingin, sebungkus keripik, atau permen. Dia selalu berbisik, "Udah ambil aja, cuma goceng kok." Masalahnya, cuma goceng ini kalau terjadi 30 kali dalam sebulan, jumlahnya udah jadi Rp150.000. Duit segitu bisa buat bayar tagihan internet. Si copet ini membunuhmu dengan ribuan luka sayatan kecil yang tidak terasa sakit sampai darahmu habis. Ini anggota yang paling modern dan paling kejam. Dia nggak perlu ketemu lo langsung. Dia membegal lo setiap bulan lewat sistem auto debit di rekeningmu. Wujudnya berupa langganan Netflix, Spotify Premium, YouTube Premium, Canva Pro, iCloud, dan mungkin 3 aplikasi edit video yang lo daftar karena iseng. Lo biarin aja duit lo ditarik otomatis tiap bulan sambil meyakinkan diri sendiri. Nggak apa-apa, ini investasi buat suatu saat nanti pas gue gabut. Padahal, suatu saat nanti itu nggak pernah datang, dan gabut lo diisi dengan nonton video klarifikasi artis di YouTube yang gratisan. Coba deh, cek mutasi rekening lo. Jangan-jangan ada begal yang masih rutin narik setoran dari lo setiap bulan tanpa lo sadari. Fear of missing out. Anggota geng yang satu ini nggak mencuri secara fisik. Dia lebih canggih. Dia menggunakan ilmu hipnotis sosial. Semua orang lagi minum kopi dalgona. Lo jadi pengen coba. Semua orang nonton konser Coldplay. Lo bela-belain war tiket. Semua orang beli kromboloni. Lo ikut antri 2 jam. Si hipnotis ini berbisik, kalau nggak ikut, nanti lo nggak update, nggak bisa bikin story, nggak keren. Lo nggak bener-bener butuh barangnya, lo cuma butuh kontennya. Lo menyerahkan dompetmu secara sukarela di bawah pengaruh sihirnya. Ini adalah bos besar dari geng ini. Ukurannya paling besar dan kerusakannya paling parah.
Dia yang maksa lo buat nongkrong di kafe mahal biar bisa posting foto. Dengan latar belakang estetik, padahal lo tahu kopi di warung sebelah lebih enak dan harganya 1/5. Dia yang nyuruh lo ganti HP baru, padahal yang lama masih berfungsi sempurna. Cuma karena nggak enak sama teman-teman di kantor. Si preman ini memalak rasa percaya dirimu dan mengubahnya jadi pengeluaran tidak perlu. Dia adalah alasan utama kenapa banyak orang kelihatan kaya, tapi sebenarnya sekarat. Setelah tahu para pelakunya, sekarang gimana cara membasmi komplotan ini? Ini bukan soal jadi pelit, tapi soal jadi cerdas dan waspada. Selama 1 bulan penuh, anggap lo adalah penyidik KPK untuk dompet lo sendiri. Lakukan operasi tanggap pikiran. Catat semua pengeluaran tanpa terkecuali. Beli permen 5.000, catat. Bayar parkir, catat. Transfer duit, catat biaya adminnya. Gunakan aplikasi pencatat keuangan atau buku catatan biasa. Jangan ada 1 rupiah pun yang lolos dari audit. Di akhir bulan, lo bakal kaget setengah mati melihat kemana saja aliran dana haram itu bermuara. Ini adalah langkah pertama dan paling penting, mengidentifikasi para pelaku di lapangan. Setelah tahu di mana saja para perampok itu beraksi, saatnya membangun benteng pertahanan. Caranya dengan sistem anggaran gaya amplop hajatan. Begitu gajian, langsung bagi duit lo ke pos-pos pertahanan. Entah pakai amplop beneran, atau lebih gampang, pakai fitur kantong atau saku di aplikasi bank digital. Benteng kebutuhan wajib, benteng tabungan dan investasi, benteng dana darurat, pos jajan, dan gaya hidup. Kalau jatah di pos jajan sudah habis, ya udah, artinya gerbangnya ditutup. Para perampok tidak bisa masuk lagi bulan itu. Titik. Ini jurus buat melawan si hipnotis FOMO dan si preman gengsi. Setiap kali ada godaan belanja barang yang tidak esensial di atas, katakanlah 200.000. Jangan langsung bayar, tahan dulu. Lakukan interogasi terhadap keinginan itu selama 3 hari. Tanyakan pada dirimu, apakah gue beneran butuh ini atau cuma pengen? Apakah ini akan mengubah hidup gue jadi lebih baik atau cuma buat pamer sesaat? Biasanya dalam 3 hari itu, si tersangka atau keinginan belanja sudah tidak bisa menjawab pertanyaan dan akhirnya mengaku bahwa dia cuma godaan sesaat. Ini jebakan paling mematikan yang bikin orang gak pernah kaya, namanya inflasi gaya hidup. Gaji naik 1 juta, pengeluaran naik 1,2 juta. Logikanya di mana? Naik gaji itu ibarat dapat dana hibah dari bos. Jangan langsung dipakai buat proyek pencitraan, kayak ganti HP atau nambah cicilan. Alokasikan dulu dana itu buat proyek infrastruktur jangka panjang, yaitu meninggikan tembok benteng pertahananmu dengan menambah porsi dana darurat dan investasi. Kalau lu bisa nahan gaya hidup tetap sama, sementara gaji terus naik, lu menang telak. Setelah lo berhasil membasmi komplotan perampok recehan, lo akan masuk ke level berikutnya, yaitu menjadi kaya diam-diam. Ini adalah sebuah power move tertinggi dalam dunia percuanan. Ini bukan soal menyembunyikan kekayaan karena takut dirampok. Justru sebaliknya. Ini adalah saat di mana para perampok recehan itu sudah tidak lagi melihatmu sebagai target yang menarik. Lo kelihatan seperti rumah kosong yang nggak ada isinya. Padahal di dalam brankas lo penuh. Orang kaya beneran itu santai makan di warteg. Karena dia tahu nilai saham di portofolionya nggak akan turun cuma karena dia makan tempe orek. Orang yang kelihatan kaya justru panik kalau nggak posting foto di restoran mahal. Takut citranya luntur dan para preman gengsi akan menertawakannya. Tujuan akhir dari ilmu anti miskin ini bukan cuma punya banyak duit. Tujuannya adalah punya pilihan. Pilihan untuk resign dari pekerjaan toksik tanpa takut nggak bisa makan. Pilihan untuk istirahat sebulan penuh saat lo merasa burnout. Pilihan untuk bantu orang tua atau keluarga yang lagi butuh tanpa harus ngutang. Kebebasan memilih inilah kekayaan yang sesungguhnya. Dan kebebasan itu tidak akan pernah lo dapetin kalau gerbang finansial lo masih terus-terusan dibobol oleh komplotan perampok recehan. Jadi berhenti cari cara nambah penghasilan kalau benteng lo masih bolong di mana-mana. Perkuat dulu pertahanannya. Karena jadi kaya itu bukan soal seberapa besar duit yang masuk, tapi seberapa pintar lo ngatur duit yang ada biar nggak dirampok sia-sia. Udah gitu aja.
jangan lupa bayar utang lo ke temen.